Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang masih membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu mengenai luas balok. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Bismillah. Nomor 1 ini adalah bangun kubus banyaknya sisi. Yang lalu sudah kita cari ya. Ada 6, banyaknya rusuk, pojok, diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal, ya seperti ini. Kemudian balok, banyaknya sisi, ada 6, banyaknya rusuk, kemudian banyak pojok, diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal, ya sama ya kubus dengan balok. Kemudian nomor 3 ini adalah bangun limas, banyaknya sisi, rusuk, pojok, diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal. Nomor 4 ini adalah prisma, banyaknya sisi, ini prisma segitiga ya, banyaknya sisi 5, banyak rusuk 9, banyaknya pojok, banyak diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal. Nah, inilah jawaban tugas yang lalu. Ternyata kalau kita bisa mengamati, sisi ditambah pojok itu sama dengan rusuk ditambah 2. Jadi sisi ditambah pojok itu sama dengan rusuk ditambah 2. Jadi 6 ditambah 8 itu sama dengan 12 ditambah 2 ya. Atau rusuk sama dengan sisi ditambah pojok dikurangi 2. Ya, inilah pengamatan kita ya. Kita lanjutkan. Kita mulai luas balok. KD yang kita pelajari bisa kalian baca pada buku pegangan siswa. Pengalaman belajar kita kali ini yaitu menemukan luas permukaan balok. Perhatikan ini, kalau kalian ingin membuat boneka ini, kalian harus mengenal bangun ruang sisi datar, karena di setiap sisi bagian tertentu luasnya harus ada yang sama. Berarti kita mempelajari luas dulu. Sebelumnya kita harus tahu tentang jaring-jaring balok. Jadi irislah beberapa rusuk pada bangun yang berbentuk balok, sehingga apabila dibuka atau direbahkan atau direntangkan menjadi jaring-jaring balok ya. Contohnya seperti ini, jaring-jaring balok. Ya, bisa bermacam-macam. Sehingga ini kalau kita lipat pada rusuk-rusuknya, maka terjadilah suatu balok. Ya, ini jaring-jaring yang lainnya. Jadi kalian bisa membuat jaring-jaring balok yang lainnya, model yang lain. Jadi seandainya nanti kalian punya pabrik kotak, kalian bisa membuat jaring-jaring bagaimana supaya bahannya seirit mungkin ya. Bisa juga seperti ini, banyak sekali ya. Ini apabila kertasnya tidak seperti tadi, tidak lebar, mungkin ada sisa kertas yang bentuknya seperti ini, maka bisa dibuat jaring-jaring seperti ini. Ini pun nanti akan bisa menjadi balok. Ada lagi seperti ini dan banyak sekali ya. Silahkan membuat sendiri yang lainnya nanti ya. Contoh, agar terbentuk jaring-jaring balok, bidang yang harus dihilangkan yang bernomor berapa supaya ini bisa terjadi sebuah balok kembali. Kita amati dari nomor 4 saja. Ini jelas tidak bisa kita lipat di sini, kemudian di sini tidak bisa. Maka yang harus dihilangkan harus ada 4-nya ini. Di sini tidak ada 4-nya. Jadi satu-satunya adalah ini yang C. Jadi yang kita hilangkan adalah bidang 1, kemudian bidang 9, bidang 4 ini. Inilah jawabannya. Kita lanjutkan tentang luas balok. Balok ini kalau kita rentangkan seperti ini, saya membuat model jaring-jaring yang seperti ini. Sisi yang atas saya beri nomor 1, yang bawah 2, samping kiri 3, samping kanan 4, kemudian belakang 5, depan adalah 6. Kalau kita rentangkan seperti ini,
Sisi-sisi yang luasnya sama saya beri warna yang sama. Luas balok yaitu luas yang pertama ditambah luas yang kedua, ini luasnya sama ya. Saya kelompokkan atau kita kelompokkan ya. Kemudian luas 3 dengan 4 ini kita kelompokkan karena luasnya sama. Luas 5 dengan 6 ini juga kita kelompokkan. Karena luas 1 dan luas 2 ini sama, maka bisa kita kalikan menjadi 2 ya, kita kalikan 2. Luas 1 adalah panjang kali lebar. Karena 1 dan 2 sama, maka kita kalikan 2 yaitu 2 kali panjang kali lebar. Ditambah luas 3 dan 4. 3 dan 4 sama. Ini luasnya adalah lebar kali tinggi. Ini berarti 2 lebar kali tinggi. Luas 5 dan 6. Ini juga luasnya sama. 5 ini adalah panjang kali tinggi luasnya. Panjang kali tinggi atau tinggi kali panjang. Kita kalikan 2 seperti ini. Kita sederhanakan. Manakah faktor persekutuannya? Di sini punya 2, punya 2, punya 2. Berarti kita bagi 2 atau kita keluarkan 2. 2 PL dibagi 2 adalah PL. Maksudnya P kali L ya. Kemudian ini dibagi 2 tinggal LT, dibagi 2 tinggal TP. Jadi luas balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah tinggi kali panjang. Untuk mempermudah mengingat, kita tulis seperti ini, panjang kali lebar, ini lebar, maka ini di sini lebar lagi, lebar kali tinggi, ini tinggi, di sini kita tulis tinggi lagi kali panjang, kembali lagi ke sini ya, supaya kalian mudah hafal. Rangkuman luas balok yaitu 2 kali panjang kali lebar kali ditambah lebar kali tinggi ditambah tinggi kali panjang. Kalian ingat L besar itu adalah luas, jadi lambang luas adalah L besar atau huruf balok. Kemudian P ini adalah panjang, L kecil lebar, T adalah tinggi. Jangan terbalik ya, L besar dengan L kecil jangan disamakan. Kalau L besar ini luas, L kecil adalah lebar. Oke, kita lanjut. Contoh, hitunglah luas permukaan bangun berikut ini. Luas, rumusnya sudah kita temukan tadi seperti ini kan. Kita tinggal substitusi, panjangnya diganti 15, lebarnya diganti 6, tingginya diganti 8. Maka kalau kita hitung mendapatkan 516. Jadi luas permukaan bangun tersebut adalah 516 cm persegi. Contoh lagi, sebuah kotak kayu berbentuk balok, tinggi kotak adalah 50, tingginya 50 cm dan panjang kotak tersebut 2 kali tingginya. Kalau tingginya 50 maka panjangnya adalah 100. Bila lebarnya 40 cm lebih pendek dari panjangnya, jadi lebar ini 40 cm lebih pendek dari panjangnya, berarti 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Kita cari luasnya, rumusnya seperti tadi ya, ini kita substitusi, berarti 2 kali panjangnya diganti 100, lebarnya diganti 60, tingginya diganti 50. Jadi luasnya adalah 28.000 cm persegi atau 2,8 meter persegi ya. Jadi 28.000 cm persegi, kalau dijadikan meter persegi adalah 2,8 meter persegi. Oke, kita lanjut. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebarnya 7 meter dan tingginya 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan adalah titik-titik. Kita cari luasnya dulu, rumusnya seperti ini. Panjangnya kita ganti dengan 9, lebarnya diganti 7, sedangkan tingginya diganti 4. Kalau kita hitung mendapatkan 254 meter persegi. Maka biaya pengecatan yaitu 254
54 kali biaya per meter persegi adalah Rp50.000. Jadi biaya keseluruhannya adalah Rp12.700.000. Ada tugas anak-anak supaya segera dikerjakan dan kirim dengan segera tugas kalian atau pekerjaan kalian ya. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.